Rahim. Kita sampai di ayat 50 dan 51. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Jadi seperti yang saya bilang kemarin ya, bahwa periodisasi kerasulan itu selalu seperti memberikan tongkat estafet. Jadi kalau sampean tahu lari estafet ya, lomba lari estafet, lari itu kan dari orang yang pertama bawa tongkat tuh. Bawa tongkat, pelawari, terus di satu titik ditunggu sama temannya, nanti tongkat itu diberikan ke temannya itu, lalu temannya lari lagi sampai nanti di titik itu, terus sampai ke terakhir. Para nabi sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tongkat estafet itu yaitu ajaran Islam yang dibawa sejak Nabi Adam. Apa yang sama? Tauhid, yakni mengesahkan Allah, menuhankan Allah, mengesahkan Allah. Itu yang tidak pernah berubah. Mungkin ada perubahan syariat. Ada yang dulu haram lalu dihalalkan, ada yang dulu halal kemudian diharamkan, ya. Itu hanya perubahan syariat sesuai dengan kebutuhan tiap zamannya. Tetapi yang tidak pernah berubah adalah mengesahkan Allah. Itu yang tidak pernah berubah. Dan itu merupakan tongkat estafet. Dan itulah Nur Muhammad SAW. Jadi Nur Muhammad itu cahaya kenabian itu ada dibawa oleh para nabi. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Sampai nanti para penerus Nabi Muhammad, para mujadid, para pembaharu di setiap 100 tahunnya itu sama semua. Jadi makanya di sini wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Meskipun Nabi Isa membawa Injil, kitab yang diberikan oleh Allah melalui Jibril, tetapi Injil ini juga membenarkan isi kitab Taurat yang masih asli loh ya, yang masih asli. Sebagaimana kita tahu bahwa setiap zaman itu, yaitu tadi, waktu ditunggu oleh Nabi Musa, diberi kitab Taurat, para ulama Bani Israel saat itu ya sangat berpegang teguh. Waktu awal santri-santri Nabi Musa ketika ditunggu oleh Nabi Musa masih baik. Kenapa? Karena ketika akan ada perpecahan, tukaran dirukunkan. Ketika ada penyimpangan paham, diluruskan. Nggak ngono, gini loh gitu. Jadi selalu dibimbing. Tapi begitu Nabi Musa wafat, murid pertama mungkin masih baik. Tapi kemudian anaknya. Nah ini yang kemudian nyeleweng sudah. Nggak ada yang membenarkan. Berbeda pendapat, berantem. Tahun Taurat yang dulu baik diterjemahkan, ditafsirkan menurut agama Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Dalam hadis Nabi sebutkan begitu. Lah, ratusan tahun kemudian Nabi Isa diturunkan ke bumi. Wa musaddiqan lima baina yadayya, kata beliau. Aku membenarkan apa yang ada di Taurat, tapi menegakkan Taurat seperti aslinya dulu zaman Nabi Musa itu. Seperti dulu zaman Nabi Musa. Tetapi kebanyakan manusia saat itu sudah tidak seperti aslinya. Sudah berbeda. Nah, akhirnya apa? Menganggap Nabi Isa justru sesat. Menganggap Nabi Isa justru membawa ajaran baru, terlalu keras, kejeron, dan lain sebagainya. Bahkan kemudian sampai dibunuh. Untungnya diselamatkan Allah. Sehingga sekali lagi musaddiqan itu membenarkan itu bukan membenarkan yang palsu, tetapi membenarkan yang asli. Sudah, demikian pula Nabi Isa. Awal-awal waktu mujizatnya bisa menyembuhkan orang sakit kusta, lepra. Kalau orang Jawa dulu buduken ya. Buduken.
bisa menyembuhkan orang budukan, bisa menghidupkan orang mati, bisa membuat orang yang buta melihat lagi, bisa membuat burung dari tanah. Wih, banyak pengikutnya. Pengikutnya banyak. Tapi kemudian tokoh-tokoh agama Yahudi saat itu, ulama-ulama Yahudi saat itu merasa tersaingi. Maka dia menyebar fitnah. Wih, Isa itu sihir itu, dukun itu, sesat itu membawa ajaran baru tidak sesuai dengan tradisi, tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Wah, akhirnya orang lari, tidak mau ikut. Makin lama makin sedikit, apalagi ketika dari pemerintah saat itu mengejar karena difitnah oleh ulama-ulama tadi, akhirnya tinggal 12 yang disebut Hawariyun itu. Hawariyun itu the loyalties. Apa mereka? Para orang-orang yang setia terhadap Nabi Isa. Nah, ini masih murni membawa ajaran Injil para Hawariyun ini. Nah, begitu Nabi Isa dirafa Allah, masih dilanjutkan oleh Hawariyun ini, para Rasul 12 ini. Tapi lama-lama kemudian ketika ini juga wafat, banyak yang terbunuh juga. Diteruskan oleh santrinya, anaknya lagi. Terjadi penyelewengan. Mengkultuskan Nabi Isa secara berlebihan, memuja Nabi Isa secara berlebihan, beribadah di kuburnya, di gua di mana Nabi Isa dirafa itu, kemudian disembah-sembah, di sana bikin ibadah, dan akhirnya sampai menyembah Nabi Isa. Lenceng, 600 tahun kemudian Nabi Muhammad SAW hadir di muka bumi. Juga gitu, musaddiqan lima yadayya, membenarkan dari Taurat wal Injil, tapi Nabi Muhammad membenarkan yang asli, bukan yang sudah palsu. Nah, tapi baik Yahudi maupun Nasrani, pengikutnya Nabi Musa, tidak merasa kalau dia sudah nyeleweng. Sehingga Nabi Muhammad pun akhirnya dibenci, dihina, dicaci maki, bahkan sering akan dibunuh. Nah, demikian pula Nabi Muhammad SAW awal-awal nggak ada murid. Hanya as-sabiqunal awwalun itu hanya berapa? 7 atau berapa orang yang iman itu. Orang-orang terdekat beliau, ya istri, ya misanan, itu aja. Tapi kemudian setelah hijrah ke Madinah, lama-lama punya santri banyak. Ketika ditunggu Rasulullah, Quran ini ditafsirkan ya menurut aslinya. Kalau ada beda penafsiran langsung diluruskan sama Rasulullah. Ini loh asli ini. Kalau ada pertengkaran misalnya antara Umar dan Abu Bakar, oh ya rukun. Itu jadi para tanaman gitu ketika ditumbuhi penanam, ono rumputnya, ono sukete di dadai, ono penyakit disemprot. Apik tanaman itu ketika ditunggu petani ini. Tapi begitu ditinggal petani lama, nopo sing muncul? Ya suket bos sembarang kalir. Wedhus ndongone tanah lapang. Ketika ditunggu oleh sing duwe sing penggembala cahangone, ape mangan tandurane tonggo dicegah. Angkate ono ulo yang makan ditakdir. Begitu. Tapi begitu ditinggal oleh penggembalanya, apalagi lama ya sudah makan. Meskipun ada tali di lehernya, ya talinya dibawa kemana-mana. Manusia juga begitu. Ketika ditunggu Rasulullah Muhammad SAW, Islam ini masih baik. Para khulafaur rasyidin masih baik. Para tabi'in masih baik. Begitu generasi kedua, ketiga sudah mulai berantem antar mereka. Ya kan? Sudah bahkan putune Nabi Muhammad pun dipenggal lehernya oleh orang Islam sendiri. Sampai segitunya. Penafsiran juga begitu. Kalau tadi Yahudi pecah dari 71 golongan, Nasrani pecah jadi 72 golongan, Islam pecah menjadi 73 golongan. Masing-masing mengaku paling baik, paling benar, bangga. Kullu hizbim bima ladaihim farihun. Iya, kullu hizbim bima ladaihim farihun. Mereka bangga. Akhirnya berantem, pecah belah gak karuan. Ya kayak itu tadi. Karena nggak ada yang nunggu. Nggak ada yang nyabuti rumputnya tadi.
Nah, itu yang terjadi itu loh. Wow. Sehingga Nabi Isa di situ wali uhilla lakum ba'dalladzi harrima alaikum. Orang Bani Israel saat itu sudah nambah kurangi. Apa yang dihalalkan, diharamkan. Apa yang diharamkan, malah dihalalkan. Misalnya, sapi. Itu dihalalkan dulu. Tapi karena dia juga nyeleweng nyembah sapi, akhirnya sapinya diharamkan. Akhirnya oleh Nabi Isa dihalalkan lagi. Nah, menegakkan kembali syariat. Babi hutan, babi di dalam Taurat diharamkan. Tapi kemudian oleh mereka dihalalkan. Ini ditegakkan lagi sama Nabi Isa. Wajitukum bi ayati min rabbikum. Dan aku datang, kata Nabi Isa, dengan membawa bukti tanda kebenaran, mukjizat. Yaitu tadi, mulai sejak ketika masih kecil sudah bisa bicara dengan orang, ketika masih bayi, dan seterusnya. Tapi ya gini dulu, waktu itu yang melihat segala kejadian extraordinary atau kejadian luar biasa tadi sebagai mukjizat, sebagai ayatan atau tanda kebenaran, itu hanya orang yang di hatinya ada iman loh ya. Yang hatinya tidak ada iman, melihat kehebatan Nabi Isa itu hanya sebagai sihir malahan. Karena waktu itu juga banyak penyihir. Ya sekarang gitu ya dukun lah. Tambah apa ya sekarang itu? Ya orang-orang yang sok-sok sakti gitu loh. Orang Ya, pintar. dukun santet gitu. Ya, kalau sekarang malah sebutannya orang pinter. Berarti yang datang kan orang bodoh. Loh lah iya tah. Lah gimana? Kan gitu logikanya. Coba datang ke orang pinter, berarti yang datang Orang bodoh. lah iya tah. Ngapain datang ke orang pinter kalau nggak bodoh? Lah sana lo datang ke orang pinter, anaknya tantrum gitu, nangis gak mari-mari no. Wis gona wong pinter, berarti deh Bodoh. ngapain zaman ke dukun-dukun itu ngapain? Dagangannya gak laris, terus datang ke orang pinter. Kok seorang pinter itu piye wong zaman teko itu kon disuruh apa? Nyembelih ya pitik cemini. Pitik cemani. Pitik cemani sing ireng-breng itu ya, sampai ilat-ilat ireng ya. Ilat ireng apa mana ireng? Idune bareng ya. Engko gorokan malam Jumat apa? Jumat Legi tak kiwan. Nah, Jumat Legi nduk tengah mau coba kelamben. Oh, lah dikasih saran gitu kok ya gelem berarti kan. Nah, sejak dulu ada di zaman Nabi Isa itu. Nah, Nabi Isa kemudian bisa menyembuhkan. Nah, dukun-dukun kan kayak gitu. Wih, nuk kono lo apa dukunnya manjur. Wah, disentuh aja sembuh. Ponari, sweet. Dan ada, ya kan? Wih, jutaan orang datang. Tahu dulu, Pokari Sweet, Ponari. Dia punya batu dicelupkan ke apa? Air gitu, semua orang minum air itu. Entah air itu habis diludahin gidal tok, nggak tahu. Karena sugesti itu sudah. Nah di zaman Nabi Isa itu para penyihir Bani Israel itu banyak dulu. Nah Nabi Isa punya seperti itu. Yang melihat itu sebagai tanda kerasulan, ya hanya orang beriman. Di luar orang beriman, ya hanya melihat Nabi Isa hanyalah seorang apa? Dukun, penyihir. Sama dengan Nabi Musa ketika merubah seluruh air di negeri Mesir jadi darah. Ya, nah, Fir'aun saat itu, hai Musa, tolong rubah kembali ke jadi air. Nanti aku beriman sama Tuhanmu. Begitu kembali berubah air, Fir'aun beriman. Enggak, kamu kan cuma penyihir. Ketika ada wabah kodok itu wabah loh ya. Yes. Setiap kali orang mangap, kodok masuk. Akhirnya minta tolong sama Nabi Musa juga. Musa tolong hindarkan, buang seluruh kodok ini. Begitu itu atas izin Allah hilang, Fir'aun beriman. Enggak, ia tetap melihat Nabi Musa hanyalah penyihir.
Jadi sampai begitu. Kalau di sini sebut waji'tukum bi ayati mir rabbikum, dan aku datang dengan membawa tanda kebenaran, itu hanya bagi yang melihat dengan iman. Kalau tidak iman ya apa gitu. Maka fattaqullaha wa atiuni, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Jadi gini dulu. Kalau kita mau taat kepada Allah, itu gimana caranya? How to do it? Bagaimana kita melakukannya? Allah nggak kelihatan. Jadi kalau kita mau bersedekah kepada Allah itu lewat apa? Lewat siapa? Di atas pohon bambu, nang gerumbul-gerumbul. Itu yang terjadi nenek moyang kita yang kemudian salah jalan ketika mau melakukan persembahan kepada Tuhan. Akhirnya ditaruh di batu-batu, di apa? Pohon-pohon keramat, terus ditaruh di apa lagi? Gerumbul. Nama malah biasa zaman yang Jawa pian-pian itu, Mbak. Kuncup, ya kan? Ditaruh di kuburan-kuburan tua, kuburan mahasiswa, kuburan mahasiswa di ya kan? Pohon-pohon wit-wit sing gede niku ringin, boleh napa mboten nemokno pengirane karena ndak nemukan Tuhan. Ya, pengen ngabdi asline niatnya apik jadi ngono, tapi niat saja ndak cukup. Harus dengan cara yang benar. Maka dalam kalimat ini fattaqullaha wa atiuni, kalau kamu itu mau bertakwa kepada Allah, caranya dengan taat kepadaku, kata Nabi Isa. Jadi para rasul, para nabi itu dulur adalah pangeran katon. Istilahnya apa? Wakil Tuhan di bumi. Maka kamu melakukan ketaatan, melakukan pengorbanan, persembahan dan sebagainya, bukan menyembah loh ya, tapi persembahan tenaga, pikiran, ya serahkan kepada wakilnya Allah yang ada di bumi. Siapa? Ya Nabi Rasul itu, gitu. Maka fattaqullaha wa atiuni itu gitu. Kamu ingin dicintai Allah, kamu ingin menunjukkan ketaatan kepada Allah. Ini kan mau maulid nih, maulid Nabi ya. Besok saya juga diundang untuk jadi penceramah di Masjid Polresta Denpasar ini untuk memberi tausiah maulid Nabi insya Allah. Biasanya orang memperingati maulid Nabi itu ya sebatas ya sholawatan, apalagi sekarang ditambah-tambahi dengan pohon dikasih apa? Telur itu dari mana? Siapa yang ngajari? Wong telur itu ajarannya Paskah Kristen loh ya. Telur Paskah itu telur di Kristen itu juga gitu. Nggak ada begitu, nggak usah. Saya itu showering beberapa kali itu agak nggak seneng itu kenapa? Karena gini, biasanya kan ditaruh di panggung tuh telur-telur itu ya, telur itu. Nah biasanya kita ceramah itu anak-anak kecil itu sudah pada nunggu itu di luar, nunggu itu. Wah, begitu kita baru mau mulai ceramah atau kadang di tengah ceramah itu sudah ribet itu. Kita belum selesai, mau terakhir selesai, rebutan. Jadi akhirnya nggak fokus pada itu. Maulid silakan ya, asalkan diperingati dengan apa ya, dengan cara yang baik dan tidak menjadi rutinitas atau kewajiban sehingga tidak menjadi syariat baru. Supaya tidak tergolong membuat syariat baru. Sesekali kita tidak apa-apa mengadakan itu. Nah, apa hubungannya dengan ini? Kita maulid itu substansinya, urgensinya adalah kita itu mengingat kembali tentang kelahiran seorang nabi yang mulia, yang perlu kita ikuti sunnahnya, kita ikuti perilakunya. Buat apa kita sholawatan menyanjung-nyanjung beliau kalau kita tidak mengikuti ajaran dan sunnahnya? Nanti yang mendapat syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW di akhirat itu bukan hanya orang yang menempel kaligrafi Nabi Muhammad di rumahnya, tapi orang yang mengikuti ajarannya, mengamalkan teladan beliau itu. Maka silakan kita malah bersolawat bagus. Saya ratusan kali solawat dalam sehari. Dan karena itu memang dijelaskan, diperintahkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimun taslima.
Jelas hadis juga begitu, kita diperintahkan sholat. Nah, sholawat itu harus ditindaklanjuti dengan apa? Wa'amalu bil arkan. Mengamalkan dalam perbuatan teladan para nabi itu. Itu nanti baru dapat syafaat. Kalau cuma di bibir saja sholawat, ya nggak dapat apa-apa kalian. Nah, maulid juga begitu. Maka kalau mau mengikuti Rasulullah, Allah taatilah sama perintah Rasulullah. Nah sekarang Rasulullah tidak ada, gimana Gus? Ya para penerusnya. Mengikuti para penerusnya. Teladan Nabi Muhammad SAW yang dipraktekkan oleh para penerusnya. Para warasatul anbiya. Siapa? Pewaris para nabi. Makanya innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Nabi Isa mengatakan, sungguhnya Allah lah Tuhanku dan Tuhan kalian. Sembahlah dia. Dan itu karena katanya dalam Injil juga ada begitu. Nabi Isa tidak pernah mengaku aku adalah Tuhan. Tidak pernah. Tidak pernah. Ya, itu tadi penyelewengannya. Hadza siratul mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus adalah sekali lagi tadi tongkat estafet itu menuhankan Allah, mengesakan Allah, tidak menduakan Allah dengan apapun. Baik dengan keris, dengan gerumbul, dengan pocong, kuncup, Allah ya yang Maha Esa itu. Berdoa ya langsung kepada Allah itu. Nah, pada saat itu orang-orang Bani Israel menuhankan Uzair ibnullah, Uzair sebagai anak Allah, menuhankan sapi dan seterusnya. Maka ini kalimat Nabi Isa, hadza siratul mustaqim, inilah jalan yang lurus yang mengesakan Allah. Oke, monggo kalau ada yang mau disampaikan silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Enggak, ini saya juga sedang kedatangan dulur-dulur kerabat dari Surabaya, dari Mbayat, dari ini, di depan saya ini ada mbah-mbah, ibu-ibu lagi mau lihat Bali, ngaji ke Bali, bukan hanya rekreasi, ngaji ke Bali. Nah, iya. Nah, satu-satunya pesantren yang berada di lingkungan langsung dalam lingkungan Bali. Silakan. Ada yang menanyakan? Mengadakan maulid Nabi tidak di bulan Maulid itu tidak boleh. ini bagus, ini pertanyaan seneng saya. Mengadakan maulid Nabi tidak di bulan Maulid boleh enggak? Nah, sekarang gini. Arti maulid itu adalah kelahiran. Ya kan? Arti maulid adalah kelahiran. Kalau hari kelahiran berarti diah maulidiyah. Nah, itu. Diah maulid. Diah itu hari, maulidiyah kelahiran. Berarti hari kelahiran. Kalau maulid saja kelahiran tuh. Saya juga gitu Pak Lidol. Ketika saya kan nggak pernah merayakan ulang tahun itu ya. Nggak pernah. Nggak pernah dan nggak pernah ingat itu. Karena nggak terlalu penting merayakan ulang tahun itu. Apalagi sudah didahului orang-orang barat yang suka merayakan ulang tahun. Kenapa sih yang diulang kok tahun? Kenapa yang diulang nggak bulan? Kenapa yang diulang nggak hari? Kenapa yang diulang nggak jam? Ayo misalnya, paling dulu ini katanya lahirnya Pengaungi, pas Grono. jadi harus memperingati hari lahirnya Pak Dul itu adalah pas ada Grono. Loh serius, anak saya yang Gus Vio itu kalau nggak salah lahir pas ada gerhana bulan itu. Pas gerhana bulan. Berarti kan harusnya bikin apa bubur ya. Biasanya orang Jawa nih pas bubur apa itu? Berapa? Suro ya. Bubur abang. Pas nggak bubur abang ya terserah kita. Nggak harus setiap tahun tuh mengulanginya. Loh, ada orang yang mengulang puasa itu tiap wetone. Ngerti wetone ya? Wetone itu misalnya Pak Lidul wetone apa Pak Lidul? Sama lahir sopo. Tanya ibu itu loh, kalau nggak Selasa Kliwon makanya itu loh, sering bertengkar itu. Lah iya, Selasa itu piro? Nogo dino ya. Kliwon piro kan ngono.
Biasanya orang Jawa malah begitu. Dia enggak mengulang itu tahun, enggak. Tapi dia mengulang itu apa? Pas wetoni. Jadi Slosopo gitu. Itu kan terulang dalam 1 bulan sekali gitu. Nah, jadi wakasane dek itu hari apa itu? Diulang dia. Entah itu puasa, biasanya orang kayak itu. Jadi ya sah-sah saja kita memperingati hari dengan cara berpuasa dengan apa, tapi tidak harus tiap tahun atau malah tiap hari apa, sampean monggo saja. Tapi tidak boleh mengkhususkan hari untuk beribadah, kecuali apa yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW. Ini saya disclaimer ya, saya mengatakan boleh itu karena tidak ada larangan. Tapi kalau mengkhususkan hari tertentu untuk beribadah, misalnya saya pokoknya kalau Sabtu Pahing, Sabtu itu songo, Pahing songo, dari 18, misalnya ngono-ngono Jawa itu, maka saya harus puasa. Puasanya apa? Puasanya sambil tidur di atas pohon, dicokot ulang kok. Nah, yang kayak gitu-gitu itu yang tidak boleh. Tapi kalau sekedar ya sesekali sampean bisa supaya dirahmati Allah di saat sampean dilahirkan apa segala macam, monggo saja. Karena Nabi sendiri pun begitu. Ada satu ayat yang disampaikan bahwa hari aku diberkahi di saat aku dilahirkan, di saat aku diwafatkan, dan di saat aku nanti dihidupkan kembali. Itu ada. Tapi tidak dalam konteks kemudian itu dijadikan dasar ulang tahun ya. Tidak. Jadi hari di mana aku dilahirkan, kemudian aku diwafatkan, kemudian aku nanti dibangkitkan kembali, itu pernah Nabi. Jadi surat apa ya? Surat coba saya buka Pak Idul, surat Maryam ayat 33, monggo. Pak Idul dibuka surat Maryam ayat 33. Surat Maryam itu surat keberapa? Ayo. Sudah ketemu? Kalau itu surat Maryam ayat 33. Bon, dibaca artinya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kesejahteraan semoga ditimpakan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Itu ucapan Nabi Isa itu. Dan keberkahan dari Allah semoga dilimpahkan atasku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku diwafatkan, dan pada hari aku dibangkitkan kembali. Ya kan? Nah, itu yang kadang dipakai dasar untuk mengucapkan selamat ulang tahun, enggak ya. Jadi itu Nabi Isa di saat dilahirkan itu kan kejadian yang luar biasa karena Nabi Isa lahir tanpa bapa. Jadi kejadian extraordinary, kejadian yang di luar kebiasaan, dan itu diberkahi. Semua manusia ketika lahir ya diberkahi. Sehingga betul pertanyaan Pak Idul, apa harus tiap tahun sih? Ya enggak harus. Sampean kalau mau mengulang kelahiran tiap menit juga bagus tuh. Jadi sama menit keberapa hari itu, nah itu pada saat itu langsung alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah, subhanallah. Akhirnya sampean tiap menit tuh baca subhanallah itu. Iya toh? Lah iya. Kita juga enggak tahu detik keberapa kita akan diwafatkan. Minta diberkahi. Makanya sampean dan saya itu perintahkan itu lakinu. Ya, hadakum. Jadi lakinu itu ditalkin itu loh. Kamu itu lakin itu qoblal maut bi kalimati la ilaha illallah, sebelum mati dengan kalimat la ilaha illallah. Biar apa? Lidah kita ini terbiasa dengan kalimat tasbih, sehingga pada saat sakaratul maut itu sudah terbiasa syahadat, sehingga wafatnya itu dalam keadaan mengucapkan syahadat, bukan ketika orang sudah terus nyebut terus iso. Tak bisa, saat itu sudah setan itu jutaan yang menghalangi lidah kita untuk mengucapkan itu. Tapi kalau sebelum mati kita ditalkin terus lakinu gitu kan. Sehingga kita terbiasa itu. Sampean misalnya, sampean
Manusia kan gitu. Kalau pas waktu kaget itu yang muncul itulah yang biasanya diucapkan. Biasanya pas kaget, ayo pas kaget apa sih itu? Waduh geblok kan begitu. Apalagi juaran, macam-macam ya dah. Lah itu lidah yang terbiasa. Kalau kalimatnya yang terbiasa adalah astagfirullahaladzim. Nah, sampean ketika dicabut nyawanya, yang biasa diucapkan itulah yang muncul. Makanya biasakan kita itu dengan kalimat itu. Mengulang hari kalimat kita ketika wafat kita. Jadi kita diperintah mengingat Allah itu saat kiaman, berdiri, wakudan, duduk, ala junub, bimpas, ngeleyek, saat apapun. Maka mengulang hari kelahiran, mensyukuri hari kelahiran, harusnya tiap saat, bukan hanya tiap tahun. Clear? Loh iya. Karena kita juga tidak tahu detik berapa kita akan diwafatkan. Orang yang lagi seger-meger sehat, ujuk-ujuk. Ya, nah pada saat itu makanya saya kalau pas memesan kepada para sopir kalau itu tolong nanti jangan banyak nyetel musik, banyak wirid, banyak apa itu nggak tahu kan? Oke, saya rasa itu. Ada yang mau sampaikan lagi? Berarti judulnya kalau dikhususkan nggak boleh. Gimana? Iya, kalau bukan hanya ulang tahun ya, bukan hanya ulang tahun, tapi ibadah atau perilaku apapun yang itu nanti mengkhususkan hari tertentu, kecuali ya kayak misalnya upacara gitu kan, itu kan di luar ini ya. Itu apa kalau upacara hari Senin, kalau Selasa olahraga itu jadwal olahraga itu kan jadwal sekolah itu ya kan, atau misalnya kita pengajian dari Jumat saja itu bukan nggak boleh, itu boleh-boleh saja karena hanya untuk menandai saja. Kalau diajak pengajian tiap hari juga nggak ada yang masuk kan. Nah, tapi alhamdulillah ini ratusan orang juga tiap hari saya ajak ngaji mau. Berarti kan misalnya hari Jumat saja yang libur itu nggak bid'ah lah. Itu kan hanya pengaturan waktu saja. Jadi kalau Mas Saiful saya rasa sambil naik Pajero itu saya rasa bagus kalau mengulang harinya itu ulang tahun, bukan ulang tahun, tapi ulang jam. Tiap jam mau sholawat 100 gitu loh. Biar Pajeronya segera laku. Oke. Saya rasa itu Pak Saudara. Kami optimis. Ya. Kita optimis untuk mengamalkan acara Allah seperti dengan tradisi atau kebiasaan masyarakat, tapi amalkan sesuai apa yang diajarkan Rasulullah. Untuk hal-hal yang muamalah bisa kita modifikasi atau kita tambahi asalkan tidak melenceng dari syariat. Misalnya budaya ketuk pintu itu kan nggak ada dalam sejak Nabi Muhammad, tapi ya boleh-boleh saja ketuk pintu, ya kan? Budaya gitu. Jadi hal-hal yang baik yang tidak diajarkan tapi baik dan tidak melanggar sedar mati kita, menuntun kita dalam Shirathul Mustaqim. Assalamualaikum. Waduh. Izin bertanya. Waduh. Waktunya mau. Assalamualaikum Gus. Ya. Nah, ini Gus, saya mau bertanya. Yang saya tahu tuh kan Islam itu satu. Ya. Setelah saya mengikuti kajian-kajian ini, ternyata yang dibahas di sini ada Kristen sama Islamnya. Yang saya tanyakan, Gus, terus agama-agama yang lain itu bukan agama ya, seperti Hindu, Konghucu, yang lain-lainnya itu. Mungkin itu Gus yang saya tanyakan. Terima kasih. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi secara garis besar ada agama samawi dan ada agama ardi ya. Dibedakan secara besaran begitu aja. Agama samawi adalah agama yang diturunkan Allah melalui malaikat
Jibril yang diturunkan melalui para nabi, di bawah para nabi Rasul. Sementara agama ardi adalah hasil olah pikir dari Allah, dari Tuhan. Tapi begini Pak Suryana, saya itu yakin bahwa setiap semuanya agama samawi itu. Agama yang dibawa oleh para nabi, para rasul. Tetapi kemudian terjadi distorsi, terjadi penyimpangan-penyimpangan, sampai kemudian seolah-olah menjadi agama ardi. Karena kemudian sampai kepada tidak ada pengakuan Tuhan gitu. Nah iya toh. Jadi misalnya itu sampai mengaku dirinya sebagai Tuhan. Sampai mengaku dirinya sebagai Tuhan. Awalnya mungkin dia adalah orang-orang soleh yang kemudian saking solehnya sampai dikultuskan, tapi kemudian begitu. Jadi kenapa? Karena ada 124.000 nabi rasul yang diturunkan Allah di bumi. Tidak mungkin itu hanya di Timur Tengah itu. Itu pasti menyebar ke seluruh bumi, entah di Meksiko, entah di Jawa, entah di mana, pasti ada itu. Dan dari itu 313 rasul, berarti ada minimal 313 syariat tuh. Ada 124.000 model ajaran tuh. Nah, di mana itu? Pasti berbeda. Bisa jadi dulu itu cara menguburkan jenazah itu tidak seperti sekarang ini. Di zaman entah kapan. Wallahu a'lam. Gitu. Cara menyolatkan, cara mengurus jenazah bisa jadi nggak seperti sekarang. Ada di satu riwayat dalam hadis itu bahkan ada seorang soleh yang diajarkan itu dia dengan cara membakar mayatnya itu lalu ditaburkan ke laut. Nah artinya apa? Saya tidak melihat bahwa agama itu Islam saja itu hanya berlaku untuk kita. Itu Islam itu sejak Nabi Adam. Namanya saja mungkin beda. Misalnya ya, kitab Injil, kitab Taurat itu diturunkan dalam bahasa apa? Kipti, Ibrani atau Kipti itu. Kemudian Taurat, Injil juga begitu dalam bahasa Kipti. Jadi bahasanya jelas beda. Maka menyebut Allahnya mungkin ya beda. Misalnya Nabi Isa dulu dengan bahasa Kipti itu menyebut Allah dengan Elohim. Kemudian orang Yahudi menyebutnya dengan Yahweh. Tidak bisa ngomong Allah mungkin. Sekarang aja orang Jawa misalnya disuruh ngomong Allah, tidak bisa loh. Apa? Allah. Allah. Iya kan? Kalau Pak Suryana saya suruh ngomong Hufatul Quran, maka kupa kan Pak kan. Kan iya kan? Oh, orang mau coba Pak Yayan misalnya Pak Suryana ngomong fa itu. Jadi itu hal-hal yang menurut saya tidak bisa kita bahas sekarang ya. Insya Allah nanti akan kita lanjut hari Sabtu ya. Besok kita libur. Tolong ingatkan saya biar itu lebih jelas. Bagaimana sih sebenarnya periodisasi agama itu. Tapi secara agama itu lagi-lagi saya meyakini bahwa dulu itu satu. Yakni mengesahkan Allah, tunduk kepada Allah. Namanya mungkin beda. Kenapa? Karena bergantung pada bahasanya masing-masing. Ya, saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan. Jadi, tapi saya tidak sedang menyamakan semua agama loh ya. Kenapa? Agama itu harusnya ya kalau di akhir zaman ini ya mengikuti ajaran yang terakhir yakni Nabi Muhammad SAW yang Islam ini. Karena setiap agama itu sudah terjadi menurut kita ya terjadi distorsi tadi atau penyimpangan-penyimpangan, penambahan, pengurangan. Nanti besok insya Allah Sabtu akan saya tunjukkan betapa ajaran itu ditambah dikurangi, ada yang disembunyikan, ada yang dicampur adukkan dan sebagainya sehingga terjadi penyimpangan. Agama yang dulunya baik kemudian menjadi berbeda. Oke, nanti akan besok insya Allah hari Sabtu kita jelas lagi. Saya rasa itu kajian kita. Kita dalam Shiratal Mustaqim ila ya hasnul khatimah. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma fi Allahumma hdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa la nas'aluka wa la barik lana fi Allahumma da'afana al-bala wa rabbana hasbuna min sharri Rabbana man faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rabbana waj'alna muslimin laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan.
وانفعنا باب السماء برحمتك اللهم انزل علينا رحمتك ربي في لي ولا في ولا العزة والذي رأيتنا من أصحابنا وتأخذنا في رحمتك يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا تقبل دعاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام عليكم رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.